Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jal mempertemukan kita dalam kondisi yang cukup, berbagai anugerah, karunia, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita pada malam hari ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jal dalam kondisi sehat dan afiah, dalam kondisi iman dan Islam, di majlis ilmu, dan kita memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal terus memudahkan, melimpahkan kemudahannya untuk kita selalu bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal, di antaranya menghadiri majlis-majlis ilmu seperti ini atau yang lainnya, untuk meningkatkan takwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan firman Allah Azza wa Jal ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin dalam kehidupannya menyadari bahwasanya ia tidak hidup seorang diri, ia tidak hidup hanya bagaimana memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla semata dengan menjaga peribadatan atau ibadah-ibadah yang secara khusus ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kita seorang muslim, kita seorang mukmin mengetahui bahwasanya di sana ada huququllah, ada hak-hak Allah, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan. Dan juga di sana ada huququl ibad, hak-hak hamba Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam keseharian seorang mukmin, dalam keseharian seorang muslim, bukan hanya sebatas bagaimana menjaga hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla semata, tapi ia juga bagaimana menjaga hubungan antara dirinya dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka ada huququllah, ada hak-hak Allah yang harus dijaga, ada huququn nas, hak-hak manusia yang harus dijaga pula. Kita mengetahui bahwasanya bagi seorang muslim ada juga bentuknya al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Dan kewajiban-kewajiban yang ditunaikan ini ada yang semata hanya ditunaikan untuk Allah Azza wa Jalla.
Ada yang ditunaikan untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk manusia. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan salat 5 waktu yang kita laksanakan, maka ini kewajiban yang kita laksanakan, yang kita kerjakan hanya semata untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kaitannya di situ dengan manusia. Tapi di sana ada contoh peribadatan yang ketika kita melaksanakannya juga itu berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya adalah zakat. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang bagian dari kewajiban ini ditunaikan karena ini juga perintah Allah Azza wa Jalla, dan juga ini berkaitan dengan haknya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka sehingga dalam hukum fikih sekalipun, seseorang yang sekian lama sudah diwajibkan zakat tapi ia belum menunaikannya dikarenakan kelalaian, dikarenakan kemaksiatan, dikarenakan lupa, dikarenakan apapun itu, kemudian ia menyadari ternyata selama ini ia diwajibkan untuk melaksanakan zakat, menunaikan zakat, maka ia masih berhutang. Ia masih berhutang kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Sehingga ini menunjukkan bahwa di sana ada huququllah yang khalisah lillahi jalla wa ala, ada hak-hak Allah yang murni itu milik Allah. Seperti halnya a'malul qulub, amalan-amalan hati, at-tawakkulu, bertawakal, al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, al-khasyatu, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ar-raja'u, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sana ada huququllah dan berkaitan dengan huququl ibad, hak-hak Allah, tapi tidak semata hanya melaksanakan karena Allah memerintahkan, tapi juga dikarenakan perbuatan ini berkaitan dengan hak-haknya manusia. Maka dalam Islam ada huququl jiwar, ada hak-hak tetangga, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril masih terus mewasiatkan kepadaku tentang hak tetangga ini, sampai-sampai aku menyangka dengan prasangka yang kuat bahwasanya tetangga itu akan ditetapkan di dalam Islam suatu ketentuan, yaitu ia mendapatkan harta warisan yang kita tinggalkan. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam selalu mewasiatkan tentang huququl jar atau haknya tetangga. Itu huququl jar. Ini secara lebih khusus. Di sana juga ada hakul muslim. Hakul muslim, haknya seorang muslim, haknya seorang mukmin. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu ila akhirih." Muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara, maka jangan menzalimi, jangan menipu, dan seterusnya. Itu huququl muslim. Kewajiban-kewajiban ini disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hal-hal yang dimustahabkan. Jadi kita mengetahui bahwasanya ada kaitannya hukuk, ada kaitannya wajibat. Haknya fulan berarti kita memiliki kewajiban untuk menunaikannya. Haknya Allah berarti kita memiliki kewajiban untuk menunaikannya, melaksanakannya. Tapi di sana ada mustahabbat, ada hal-hal yang disunnahkan. Apakah kita diwajibkan untuk melaksanakannya? Tentu tidak. Seperti contoh, sebagai contoh, hakullah atau yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla,
semata dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak bentuknya sesuatu yang wajib. Contohnya seperti contoh salatun nawafil, salawatun nawafil, salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ini berkaitan dengan Allah. Tapi apakah seseorang ketika melaksanakannya hukumnya wajib? Tidak. Begitu juga hukukul ibad, atau yang berkaitan dengan hamba. Yang berkaitan dengan hamba ini juga tidak semuanya itu bentuknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban harus kita tunaikan. Ya, tidak bentuknya demikian. Makanya nanti mungkin kita akan lihat ada beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan ini hak bentuknya wajib yang harus ditunaikan. Tapi di sini lebih daripada batas kewajiban itu. Jadi kita dituntut, kita mengetahui bahwasanya maratibuddin atau tingkatan agama ini kan ada 3. Al-Islamu, Al-Imanu, Al-Ihsan. Al-Islamu, Al-Imanu, Al-Ihsan. Dalam tahapan Al-Ihsan, Al-Islam dan iman ini kewajiban. Al-Islam dan iman ini kewajiban. Coba kita lihat rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Ini bentuknya kewajiban. Tapi kalau sudah masuk dalam tahapan al-ihsan, ini tidak sesuatu yang diwajibkan. Karena tidak semua orang bisa dan mampu sampai dalam derajat al-ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam, mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak mampu menghadirkan seakan-akan engkau melihat Allah, maka ingatlah bahwasanya Allah melihatmu. Tingkatan al-ihsan ini lebih daripada tingkatan Islam dan iman. Ini berkaitan dengan hakullah. Begitu juga yang berkaitan dengan hukukun nas atau yang berkaitan dengan manusia. Sebagai contoh, seorang yang menzalimi diri kita. Ya, ada seorang muslim menzalimi diri kita. Baik. Lalu kemudian dia datang meminta maaf. Misalkan dia mengambil harta kita digunakan dan datang tidak membawa ganti rugi, hanya minta maaf. Ya. Ia datang hanya minta maaf dan tidak membawa ganti rugi. Sekarang memaafkan ini apakah bentuknya kewajiban? Tidak. Memaafkan di sini apakah bentuknya kewajiban? Tidak. Itu hak kita untuk maafkan atau tidak? Bahkan kita memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Misalkan seorang mengambil hartanya, misalkan andai kata 1 juta. Setelah 1 bulan, 2 bulan datang meminta maaf. Dulu saya pernah ngambil harta Anda 1 juta. Saya minta maaf, dimaafkan. Bagi kita boleh memaafkan, artinya tidak menuntut sama sekali. Dan boleh juga bagi kita, enggak, saya mau uang itu kembali utuh. Memaafkan sekarang, apakah kewajiban? Tidak. Memaafkan ini bukan bentuk kewajiban. Jadi tidak bisa ada orang ketika, ya akhi maafkan, haram ente nggak maafkan dia. Itu hak saya untuk maafkan atau tidak. Hak saya kembali dulu. Setelah kembali pun, misalkan uang itu 1 juta kembali, kan sudah insaf di sini, sudah kembali sempurna. Alas, berarti tidak ada lagi hal yang perlu dimaafkan karena sudah kembali. Tapi itu sebagai contoh. Jadi sebagai contoh. Makanya nanti mungkin salah satu yang disabdakan Nabi SAW ketika Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan kalian. La yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri.
Para syurah atau para pensyarah hadis ini sesuatu yang berat. Ini sesuatu yang berat. Kita miliki 100 juta, kita berharap semua saudara beriman juga miliki yang sama. Ini sesuatu yang berat. Tapi ini adalah tingkatan dan puncak keimanan yang paling sempurna. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena tidak semua orang mampu dan bisa. Tidak seperti kisahnya Muhajirin dan Ansar. Ketika Muhajirin datang dan dipersaudarakan, hartanya setengah-setengah sudah. Bahkan istrinya yang 2 pun diceraikan 1 untuk dinikahkan kepada saudaranya. Ini baru puncak keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi tidak semua orang bisa menjalankan itu. Siapa di antara kita sekarang yang memiliki harta, tiba-tiba datang orang meminta sebagian harta dibagi jadi 2. Karena engkau butuhkan, maka setengah hartaku aku ambil untuk keluargaku dan setengah lagi ini hibah untuk dirimu. Susah, tidak sampai derajat itu. Makanya ini bukan suatu kewajiban. Ini bukan suatu kewajiban. Lagi-lagi yang berkaitan dengan manusia ataupun yang berkaitan dengan Allah sama. Ada di sana hal-hal yang wajib, ada di sana hal-hal yang sunnah. Yang berkaitan dengan manusia juga ada hal-hal yang wajib, ada juga hal-hal yang sunnah. Kita melihat seseorang saudara kita tenggelam misalkan, atau hampir tenggelam. Kalau kita tidak menolongnya mati, maka ada kewajiban bagi kita untuk menolongnya. Kewajiban. Nggak ada pilihan lain di sini. Ini jelas. Tapi tadi seperti contoh memaafkan dan yang lainnya, nanti contoh-contoh akan datang. Ini apa? Ini tidak kewajiban. Seperti tadi contohnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita menyadari dalam kehidupan kita ada kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan kepada Allah. Ada pula hal-hal yang disunnahkan Nabi SAW kita juga tunaikan kepada Allah. Ada juga kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan kepada manusia, dan ada juga sunnah-sunnah yang kita tunaikan kepada manusia. Contohnya, memulai salam. Kita berpapasan antara seorang mukmin dengan mukmin lain. Bagi yang memulai, apakah hukumnya wajib? Bagi yang memulai, apa hukumnya wajib? Tidak, hukumnya sunnah. Tapi berbeda bagi yang menjawab. Hukumnya menjadi wajib. Dalam syariat Islam dijelaskan hukukun nas, hak-haknya manusia. Termasuk tadi misalkan raddus salam, yang menjawab salam. Misalkan tashmitul atis, ketika seorang bersin kemudian dia mengucapkan doa, kemudian didoakan sama yang mendengarkannya, kemudian yang bersin ini harus membalas. Ini semua hukuk yang bentuknya kewajiban. Namun sebelum dari itu semua, sampai ke derajat itu semua, kita perlu menyadari satu hadis atau satu landasan hubungan orang yang beriman itu seperti apa. Hubungan seorang yang beriman yang digambarkan Rasulullah SAW ada dalam sabdanya, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan. Orang yang beriman dengan orang yang beriman lain seperti bangunan. Al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan. Lalu yashuddu ba'duhu ba'da. Satu dan yang lain saling menguatkan. Kemudian Rasulullah SAW syabbaka baina asabihi. Kemudian Rasulullah memasukkan antara jari jemarinya dan mengatakan seperti ini. Makanya dalam sabda yang lain atau dalam riwayat yang lain mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal banan, bukan kal bunyan. Kalau bunyan itu seperti bangunan.
Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalbanan. Apa itu albanan? Jari jemari. Seperti jari jemari yang saling menguatkan. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, al-mu'minul mu'min kalbanan, seperti jari jemari yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Maka hadis ini jelas memposisikan kedudukan orang yang beriman dengan orang beriman lainnya. Di sana ada hukuk, di sana ada wajibat, dan di sana ada hal-hal yang menyempurnakan. Kita lihat satu bangunan. Kita lihat satu bangunan. Bangunan itu ada hal-hal yang dasar yang tidak boleh terlewatkan dalam bangunan itu. Karena ini pokok. Apabila terlewatkan, maka tidak jadi bangunan, runtuh. Misalkan sebagai contoh batu bata dengan batu bata yang lainnya. Tidak mungkin hanya sebatas ditumpuk begitu saja tanpa ada semen misalkan yang mengikat. Ini ibarat hukum, kewajiban yang harus ditunaikan. Gak bisa terlewatkan. Tapi di sana bangunan itu tidak cukup hanya batu bata dengan batu bata kemudian dikasih semen. Pasti seseorang yang memiliki bangunan akan berupaya untuk mengindahkan bangunan itu, memperbaikinya, membuatnya lebih indah, sehingga akan digunakan misalkan cat atau apa yang menyempurnakan dan seterusnya. Tapi kesempurnaan ini tanpanya, apakah bangunan itu sudah menjadi bangunan? Tentu sudah menjadi bangunan. Hanya itu menyempurnakannya. Seperti itulah kedudukan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, bagaikan bangunan. Yashuddu ba'du ba'd, saling menguatkan. Sehingga di sana ada hal-hal dasar yang harus dikerjakan seorang mukmin untuk mukmin lainnya. Tapi juga di sana ada hal-hal yang menyempurnakan untuk menguatkan hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lain. Ini penting sekali untuk kita dudukkan permasalahan ini secara hukum syariatnya untuk membantu mereka melawan. Yang dekat tidak mampu, maka yang lebih dekat lagi. Terus begitu meluas sampai kewajiban ini berkaitan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi yang perlu kita perhatikan, kewajiban ini tidak berpindah langsung kepada yang jauh sebelum yang dekat mampu atau tidak. Ketika ada satu negeri dikuasai orang-orang kafir sebagai contoh, ada kewajiban orang-orang penduduk negeri ini untuk melawan. Ketika mereka melawan ternyata mereka kewalahan, masih kurang, maka ada kewajiban kaum muslimin yang terdekat dari negeri ini untuk membantu. Ternyata kaum muslimin yang dekat ini masih kurang, maka yang lebih dekat lagi, yang lebih dekat lagi, terus begitu sampai merata kepada seluruh kaum muslim. Ini sama juga misalkan ketika ada satu musibah. Ada satu musibah, ada satu peristiwa yang menimpa kaum muslimin, maka kewajiban pertama adalah orang-orang yang terdekat sebelum yang jauh. Kewajiban pertama adalah yang terdekat sebelum yang jauh. Ketika yang terdekat belum bisa mengcover, belum bisa memenuhi, maka kewajiban itu semakin meluas dan terus begitu. Ketika sudah semakin luas, kemudian sudah tercover, maka tidak lagi wajib bagi yang jauh. Misalkan sebagai contoh, di satu negeri A, ada suatu musibah di sebagian negeri A ini. Maka pertama kali yang diwajibkan untuk membantu adalah penduduk negeri A ini. Kemudian samping negeri A ini ada negeri B misalkan. Maka apabila negeri A ini masih belum juga bisa menyelesaikan masalahnya karena bencana alam dan seterusnya, maka negeri B harus kewajibannya membantu. Ternyata negeri B belum mengcover, maka negeri yang sampingnya, terus begitu sampai yang paling dekat ini bisa mengcover atau bisa menutupi kekurangan yang ada. Bukan langsung berpindah kepada yang jauh. Sehingga ini sebagai contoh bentuk kewajiban-kewajiban dari apa? Dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Sekali lagi, dasarnya adalah sabda Nabi SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita harus gambarkan seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan
seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan. Bangunan, berarti kita harus melihat ini tembok nih, bangunan. Seperti apa bangunan itu? Kalau dia terbangun dari batu bata sebagai contoh, maka di sana harus ada hal-hal yang dasar yang harus disempurnakan. Antara satu batu bata dengan batu bata yang lainnya ketika ditumpuk, ya harus ada yang melapisinya untuk mengikat sebagai contoh. Tapi setelah itu, yang lebih lagi membuat tampak lebih indah, tampil lebih nyaman, akan disempurnakan. Ini berarti lebih daripada sebatas kewajiban. Seperti itu juga hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Itulah di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam ketika menjadikan ini suatu landasan dalam hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW pula dalam sabda yang lain, misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahri wal humma." Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman. Mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman. Fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam saling memperhatikan di antara mereka. Kata Rasulullah SAW, mathalul jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling memperhatikan adalah apa? Mathalul jasadil wahid. Seperti bagaikan satu tubuh. Satu tubuh. Mathal al-jasad al-wahid, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila satu bagian dari bagian tubuh ini terkena sesuatu, ia mengeluhkan tentang adanya sesuatu pada dirinya, maka seluruh tubuh akan berpartisipasi, akan juga mengeluh dengan keluhan yang sama. Kakinya, tapi seluruh tubuhnya panas. Atau di tangannya, tapi seluruh tubuhnya panas. Itu perumpamaannya orang yang beriman. Karena bagaikan satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila satu anggota tubuh itu mengeluh, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seluruh tubuh yang lainnya akan berpartisipasi setidaknya dengan as-sahar, dia menjadi begadang, tidak bisa nyaman tidurnya karena ada sesuatu yang menyakitinya, dan terkadang juga sampai membuat dirinya terkena panas. Ya, tubuhnya menjadi tubuh yang suhunya panas. Ini sering kita dapati ketika misalkan seorang terluka di tangannya atau di kakinya atau di bagian tubuhnya, tiba-tiba seluruh tubuhnya ikut panas. Kenapa? Begitulah kondisi orang yang beriman. Kondisi ini adalah kondisi yang paling sempurna. Sekali lagi, kondisi ini adalah kondisi yang paling sempurna. Karena kalau kita melihat, seringkali juga ada luka, tapi bagian tubuh yang lainnya tidak terjadi apa-apa. Seringkali dalam kehidupan kita luka, misalkan tangan, kaki, tapi yang sakit ya hanya tempat itu saja. Begitu juga orang yang beriman. Begitu juga orang yang beriman. Seringkali anggota tubuh itu sakit, tapi tidak menjalur ke seluruh tubuh. Kalaulah menjalur hanya sebagian yang sekitarnya.
Misalkan ia terluka di tangannya, ya dia hanya merasakan sakit itu di sekeliling tangannya saja, tidak meluas sampai seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Makanya sekali lagi, apa yang diperumpamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kondisi orang yang beriman secara sempurna. Idealnya begini, apabila ada satu yang mengeluh, maka seluruh kaum muslimin ikut berpartisipasi, ikut juga merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin. Tapi pertanyaannya, apakah merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin itu bentuk kewajiban? Kalau itu bentuk kewajiban, betapa kita banyak dosa dalam hal ini. Karena luka kaum muslimin belum juga kering, ada luka lain, ada kesedihan lain. Sedangkan kita tidak bisa memposisikan diri kita merasakan apa yang dirasakan. Mereka tidak bisa misalkan tidur di tempat yang nyaman. Kita kembali ke rumah, alhamdulillah bisa tidur di tempat yang nyaman. Sampai di rumah, apakah kita akan merasakan apa yang dirasakan? Tentu tidak. Bayangkan kalau ini adalah suatu kewajiban, apa jadinya? Jadinya kita semua terus dalam kondisi berdosa. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin. Makanya sekali lagi, apa yang disabdakan Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Seperti satu tubuh ini kondisi idealnya. Kondisi sempurnanya begini. Ini ketika yang wajib bagi orang yang beriman itu dilaksanakan, yang sunnah untuk orang beriman itu juga dilaksanakan, ini baru akan menjadi seperti ini. Tapi ketika hanya hukuk yang wajib saja dilaksanakan, mungkin tidak akan dalam kondisi sempurna seperti ini. Ya, sekali lagi, apa yang disabdakan Nabi SAW ini adalah kondisi idealnya kaum muslimin. Harusnya begini atau sempurnanya begini. Tapi apakah ini kewajiban? Artinya apabila misalkan di negeri Palestina atau di negeri mana membutuhkan bantuan, kita semua harus ikut merasakan apa yang dirasakan? Bagian dari kemanusiaan kita, bagian dari partisipasi kita akan membantu semaksimal mungkin. Tapi apakah kita terus harus merasakan apa yang mereka rasakan? Mereka dalam kondisi takut, mereka dalam kondisi sedih, apakah kita juga ikut dalam kondisi sedih terus seperti yang dirasakan mereka? Tentu tidak. Karena kalau itu kita katakan hukumnya menjadi wajib, maka sekali lagi, betapa banyak kita ini terjatuh dalam dosa-dosa karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin. Makanya ada di sana kaitan-kaitan yang wajib dan ada di sana kaitan-kaitan yang sunnah. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Ya, di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam, dan ini salah satu bentuk prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyukhaffif. Fa inna fihi mudha'ifa was-saqima wal-kabira. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk dari haknya seorang muslim. Tapi kita lihat apakah nanti wajib atau sunnah. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum binnas." Kalau dia menjadi imam bagi manusia, dia menjadi imam dan di sana ada makmum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyukhaffif." Hendaknya dia meringkas. Hendaknya dia meringkas. Falyukhaffif. Hendaknya dia meringkas. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifah was-saqima wal-kabir. Karena di antara mereka, di antara orang-orang yang bermakmum kepada imam ini, bisa jadi ada yang ad-dhaif, yang lemah, was-saqim, yang sakit, wal-kabir, yang tua, tidak kuat kalau dipanjangkan sholatnya. Pertanyaannya, apakah ini kewajiban bagi seorang imam? Atau ini hukumnya sunnah aja? Jelas ya? Pertanyaannya, kalau imam dia tunjuk jadi imam, habis membaca surat Al-Baqarah,
Di belakangnya ada anak kecil, ada orang tua, ada yang sakit, ada yang dalam riwayat dzal hajah, orang yang memerlukan sesuatu, pengen segera pergi, tiba-tiba dia sholat baca surat Al-Baqarah. Apakah diwajibkan baginya, bagi seorang imam untuk meringkas sholatnya, atau dia diperbolehkan juga memanjangkan? Tapi afdhalnya, tapi sunnahnya ketika dalam kondisi demikian dia meringkas. Maka jelas disebutkan para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wa hafizallahu al-ahya'a minhum, bahwasanya ini ketentuan ini tidak atau bukan sesuatu yang wajib. Tidak harus ketika imam harus yukhafif, harus meringkas, tidak harus. Terbukti apa? Terbukti Rasulullah SAW prakteknya sendiri juga tidak demikian. Rasulullah mengatakan demikian, tapi Rasulullah SAW pernah di dalam salat maghrib membaca suratul A'raf, dan suratul A'raf itu 1 juz lebih. Salat maghrib. Ini sebagai contoh. Bukankah beliau mengatakan fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir? Bukankah di belakang kalian itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang orang tua? Di belakang Nabi juga ada demikian. Tapi prakteknya berbeda. Menunjukkan bahwasanya ini salah satu bentuk praktek utamanya begitu. Utamanya begitu, tapi tidak bentuknya kewajiban. Ya, tidak bentuknya kewajiban. Contoh yang lain. Para ulama Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa ta'ala. Tadi pagi misalkan salat subuh pada hari Jumat. Itu salah satu sunnahnya Nabi SAW membaca pada rakaat pertama surat As-Sajdah, dan baca salat yang kedua, rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Ini bagi orang yang tidak biasa salatnya itu lama, maka merasa ini panjang sekali salatnya. Yang salat subuh biasanya hanya baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, tiba-tiba baca surat As-Sajdah 1 lembar setengah, 3 halaman, dan surat Al-Insan kira-kira 2 halaman kalau di total. Panjang. Belum lagi kalau yang membaca dengan tartil, tidak tergesa-gesa, ini panjang lagi. Tapi pertanyaannya, ketika para ulama membahas tentang ini, apakah demi orang-orang yang di belakangnya ada yang tua, ada yang anak kecil, mungkin ada yang memiliki keperluan, apakah ia dipilihkan untuk meninggalkan sunnah ini, tidak membaca surat As-Sajdah, tidak membaca surat Al-Insan, atau justru memperhatikan mereka yang di belakangnya? Para ulama Syafi'iyah rahimahullah mengatakan tidak. Sekalipun di belakangnya ada orang tua, ada yang sakit, ada anak kecil, ada yang memiliki keperluan, sekalipun dia tahu, maka mengerjakan sunnah Nabi SAW di sini dalam kondisi ini lebih afdal dan lebih utama. Ini salah satu bentuk, walaupun Nabi SAW tadi mengatakan idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kalian yang menjadi imam dan makmumnya manusia di belakangnya, maka hendaknya meringkas. Perintah ini meringkas, ini perintah yang wajib. Ini kan demi menjaga haknya orang lain. Lalu bagaimana orang yang memiliki hajah, memiliki keperluan, atau orang yang sakit tidak akan kuat? Dalam fikih diperbolehkan dia keluar dari keterikatannya dengan imam dan menyempurnakan sendiri. Jadi jangan paksa imamnya untuk meringkas, karena dan dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, seperti contoh tadi baca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di Al-Fajr, di salat subuh pada hari Jumat, karena Anda sakit atau karena Anda memiliki keperluan, ya, karena Anda sakit atau Anda memiliki keperluan, maka di sini apa? Maka di sini tetap mengerjakan sunnah sekalipun ada orang-orang yang demikian di belakangnya. Tapi orang-orang demikian ini, ya sudah, solusinya apa? Dia bisa keluar menjadi salat yang munfarid, bisa menyempurnakan sini. Walhamdulillah ada solusi lain. Maka ini sebagai contoh yang lain. Berbeda kalau seorang salat sendiri, kata Nabi, wa idza shalla ahadukum li nafsihi
falyutawwil ma syaa, hendaknya dia memanjangkan sesuka hatinya. Baik. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu ila as-salati wa uridu an utawwila fiha fa asma'a fi buka as-sabiyyi fa atajawwaza fi salati karahiyatan an ashqa ala ummihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam, "Inni la aqumu ila as-salat." Aku ini berdiri untuk salat. Wa uridu an utawwila fiha, dan dalam keinginanku aku akan memanjangkan salat. Qala fa asma'a buka as-sabi. Lalu kemudian aku mendengar tangisan anak kecil. Fa asma'a buka as-sabi. Lalu aku kemudian mendengar tangisan anak kecil. Fa atajawwaz fi salati, sehingga aku meringkas salatku. Kenapa? Karahiyatan atau karahiyata an asyqa ala ummi. Aku tidak ingin itu memberatkan bagi ibunya, bukan bagi anaknya, bagi ibunya. Karena kan yang sibuk nanti dalam sholat ini kan siapa? Ibunya yang mendengar tangisan sang anak itu tadi. Ini sebagai praktek, ya, di sisi tertentu Rasulullah SAW terkadang terus memanjangkan sholatnya, sekalipun itu di belakangnya ada orang-orang yang dalam kondisi demikian. Tapi juga terkadang beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam juga memperhatikan kondisi, ya, orang-orang yang di belakangnya. Tapi sekali lagi itu kaitannya tidak ada kaitannya dengan kewajiban seorang imam, sehingga dia memiliki pilihan untuk melakukan apa. Sudah adzan Isya, adzan dulu mungkin atau gimana? Yang bisa di sini. Adzan dulu. Baik. Silakan adzan. Baik, kita lanjutkan membaca sebagian sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Di antara sabda beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam yang tadi dibahas di awal, dan ini perlu sedikit kita merenungi sabda beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam ketika beliau bersabda dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Baik, saudaranya dalam kondisi sedih, keinginan saudaranya ini pasti bagaimana kesedihan ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang mukmin yang mengetahui kondisi ini, dia harus menginginkan hal yang sama sebagaimana jikalau itu terjadi pada dirinya. Jelas. Sehingga sebagai contoh bentuk realnya, kita beberapa waktu yang lalu ada musibah di sini, di dekat sini ya, di Lumajang misalkan, ditimpa suatu musibah. Lalu bagaimana kondisi kaum muslimin lainnya? Ada yang peduli, ada yang nggak peduli, ada yang merasakan, ada yang sesekali merasakan, ada yang sama sekali tidak merasakan. Taib. Kalau kita berbicara tentang idealnya, selayaknya, hendaknya seorang muslim itu seperti tadi kata Nabi, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid." Seperti satu tubuh. Satu merasakan kesedihan, semuanya ikut merasakan kesedihan. Satu ditimpa musibah, seakan-akan semua kena musibah yang sama. Tapi ketika mendudukkan kita satu hukum, ya, dalam hukum syariat, kita ada batasannya. Sehingga apakah diwajibkan bagi kita yang
sudah memberikan sebagian hartanya atau belum membagikan sebagian hartanya karena keterbatasannya untuk tetap merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Karena sabda Nabi SAW tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang diingin untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri ingin selamat, berarti bagaimana juga saudaranya bisa selamat, kan begitu? Tapi kemampuannya terbatas. Dia memiliki harta tapi tidak memiliki waktu. Dia memiliki waktu tapi tidak memiliki harta. Ada yang tidak memiliki harta, tidak memiliki waktu. Apakah semuanya diwajibkan untuk terjun di lapangan? Dengan hartanya, dengan waktunya, siapapun dia dan siapapun orangnya? Tentu jawabannya kan tidak. Jawabannya tidak. Dan apakah semua kaum muslimin diwajibkan untuk membantu dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya? Tentu tidak. Tidak ada kewajiban. Kecuali memang apabila bantuan yang di sekitar atau yang sampai itu belum bisa mengcover seluruh yang ada, maka tentu ini akan meluas kewajiban itu sebagaimana tadi disebutkan di awal. Makanya sabda Nabi SAW ini berat. Makanya kata Imam Nus-Salah rahimahullah tabaraka wa ta'ala, zahir hadis ini berat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Ini berat. Tapi bukan berarti seperti apa yang kita gambarkan. Tapi ini bagi sebagian orang yang mencapai derajat dalam darajatul ihsan mampu melakukan itu. Saudaranya ditimpa musibah, maka bukan hanya waktu yang diberikan, seluruh apa yang dimilikinya ia berikan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak semua sahabat bisa sampai pada derajat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Ghazwatul Tabuk, dalam peperangan Tabuk, fulan memberikan sepertiga hartanya, fulan setengah harta. Abu Bakar diberikan semua hartanya. Semua apa yang dimilikinya diberikan untuk Allah dan Rasulnya untuk berjihad. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin sedang membutuhkan. Maka kalau mereka merasa butuh, saya juga harus merasa seperti apa yang mereka rasakan. Saya juga membutuhkan. Maka diberikan semua hartanya, dan ia menjadi salah satu bagian dari kaum muslimin yang juga membutuhkan harta itu. Tapi apakah yang terjadi pada para sahabat demikian? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan keimanan seorang itu berbeda-beda. Di sini saya tidak ingin menjelaskan berarti kita tidak ada kewajiban, berarti kita lepas tangan, berarti kita tidak perlu peduli dan tidak. Orang yang beriman itu selalu dituntut untuk menjadi orang beriman yang paling sempurna. Kan begitu? Bagaimana dia mengerjakan yang wajib dan juga mengerjakan yang sunnah. Bukan yang wajib saja meninggalkan yang sunnah, walaupun tidak berdosa, tapi tetap dia memaksimalkan apa yang ia mampu. Sama juga ketika seseorang memiliki harta, ia sudah keluarkan, rasanya masih bisa mengeluarkan sebagian harta untuk membantu saudara, ia dikeluarkan walaupun tidak ada kewajiban di situ. Kalau kita kembali lagi, zakat yang dikeluarkan dan sedekah yang dikeluarkan, zakat yang bentuknya wajib dan sedekah, mungkin zakat ini sedikit, tidak seberapa, tapi ketika ia mengeluarkan sedekah yang lebih daripada kewajibannya, dan ia memang alhamdulillah sudah cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka ini sesuatu yang seharusnya atau selayaknya sepatutnya seorang muslim melaksanakannya. Tapi sekali lagi, ketika kita mengetahui hukum, itu bisa kita mendudukkan perkara pada tempatnya. Ya, kita tetap harus peduli memaksimalkan apa yang kita miliki, apakah itu waktu, ataukah tenaga, ataukah harta, ataukah kata-kata yang kita bisa mengajak kaum muslimin untuk berdonasi, atau hal yang lainnya. Ketika ditimpa suatu musibah pada satu negeri, maka memaksimalkan demikian.
Sehingga apa yang dirasakan kaum muslimin di penjuru dunia juga kita berupaya untuk merasakan. Tapi bukan berarti kalau kita sedang tidak merasakan kita berdosa. Tapi kita terus berupaya. Ada kaum muslimin sedang dibantai misalkan sama orang-orang Yahudi di Palestina. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim pasti akan merasakan kesedihan. Tapi pertanyaannya, kesedihan itu biasanya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Padahal pembantaian itu berlanjut 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Apakah diwajibkan untuk terus merasakan kesedihan? Tentu tidak. Tapi apa yang dia miliki harus dimaksimalkan. Bagaimana ia maksimalkan? Ia memiliki harta, ia memiliki kekuasaan, ia memiliki kekuatan, ia memiliki sesuai dengan batasan-batasan Islam. Makanya ketika Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tafsirannya lebih luas, bukan hanya sebatas yang wajib saja yang ditunaikan kepada seorang muslim dan itu bentuk haknya, tapi juga hal-hal yang sunnah sehingga keimanan seseorang itu sempurna. Kalau dia hanya mengerjakan yang wajib saja untuk yang beriman, ya tentu keimanannya belum sempurna. Sebagaimana orang hanya mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib saja, apakah sudah sempurna keimanannya tanpa mengerjakan sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat duha, sholat nafilah lainnya? Tentu keimanannya belum sempurna. Sama juga kaitannya sama orang beriman, atau hubungan antara satu dengan orang yang beriman. Ada kewajiban harus tunaikan, tapi ada hal-hal yang sunnah selayaknya ia melaksanakannya. Selayaknya ia melaksanakan. Itu bentuk dari tadi kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Ia akan membuat persaudaraan itu semakin indah ketika persaudaraan itu bukan hanya dibangun di atas hal-hal yang asas, hal-hal yang dasar, tapi juga hal-hal yang menghiasi bangunan itu menjadi satu kesatuan yang sangat indah dan tampak menawan. Contoh yang lain yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, adalah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya seorang muslim lain. La yakhdhuluhu atau la yakhunuhu. Tidak boleh dia berkhianat. Berkhianat hukumnya kan haram. Berarti ini hak yang harus wajib ditunaikan. Enggak boleh dia berkhianat. Wala yakdzibu. Wala yakdzibu, juga tidak berdusta atau menipunya. Wala yakhdhuluhu, tidak juga membiarkannya ketika ia membutuhkan bantuan. Ada musuh yang menyerangnya, dia justru membiarkannya menghadapi sendirian seorang diri. Ini juga bentuk unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu dalam keadaan ia melakukan kezaliman, maksudnya hentikan dari kezaliman ini. Dan dalam kondisi ia sedang terzalimi, maksudnya apa? Selamatkan. Ya. Makanya dikatakan kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim dengan muslim itu haram, hartanya, darahnya, kehormatannya. Ini hak, enggak bisa. Kita enggak bisa seenaknya menghina seorang muslim. Kehormatannya dijaga oleh syariat. Jadi menjaga kehormatan seorang muslim itu bukan sunnah. Sebagaimana juga menjaga hartanya bukan sunnah. Sebagaimana juga menjaga darahnya, artinya nyawanya juga bukan sunnah. Tapi itu hak-hak yang wajib. Jelas itu. Tapi coba kita lihat dalam sabda Nabi SAW yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW, hakul muslim 'alal muslimi khamsun. Haknya seorang muslim atas muslimnya itu 5. Raddus salam, menjawab salam. Menjawab salam. Di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahullahu tabaraka ta'ala, menjawab salam itu hukumnya wajib. Baik, hukumnya wajib. Ketika satu orang bertemu dengan satu orang, yang satu memulai dengan salam, yang dua yang disalami wajib dia membalas. Kalau tidak dia berdosa. Ini kan cuma salam dan sesuatu. Kata Rasulullah SAW, hakul muslim al muslimi khamsun, 5. Satu raddus salam, menjawab salam. Tapi kalau yang memberikan atau mengucapkan salam itu satu orang
dan yang diberikan salam itu banyak orang, gerombolan. Jadi satu orang bertemu dengan banyak orang dan mengucapkan, satu orang yang mengucapkan salam kepada Assalamualaikum. Apakah gerombolan ini diwajibkan untuk mengucapkan semuanya satu persatu atau cukup diwakilkan? Kewajibannya di sini adalah kewajiban perwakilan. Sehingga apabila dikerjakan sebagian sudah gugur kewajiban ini. Ya, sudah gugur. Berarti yang lain kalau enggak menjawab salamnya tidak masalah. Tidak wajib lagi. Tapi tetap dianjurkan sebagaimana disebutkan para ulama rahimahullah. Di antara juga hakul muslim al muslim, selain tadi menjawab salam, iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Pertanyaannya, menjenguk orang sakit apakah bentuk kewajiban? Betapa banyak kaum muslimin sakit kita nggak jenguk. Bukan tetangga kita. Kata Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim. Mau itu tetangga jauh, mau tetangga dekat, mau siapapun dia, kita kenal nggak kita kenal. Kata Rasulullah, hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim lainnya. Salah satunya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Jelas ini menjenguk orang sakit. Maka di sini para ulama berdiskusi, berdebat tentang apa hukumnya iyadatul marid. Apakah hukumnya itu fardu kifayah atau hukumnya sunnah? Atau hukumnya sunnah saja? Maka jumhur para ulama mengatakan menjenguk orang sakit itu hukumnya sunnah saja. Artinya kalau semua kaum muslimin tidak ada menjenguk, dia sakit di rumahnya, hukumnya sunnah saja. Sekali lagi, ini kita sedang mendudukkan hukum. Kita tidak berbicara tentang ya sudah kita nggak usah peduli. Tidak demikian. Kita sedang mendudukkan hukum. Maka ketika di sini hukumnya sunnah, itu berkaitan dengan apa? Kalau seandainya ada seorang muslim sakit, diketahui muslim lainnya, kemudian tidak dijenguk, dia tidak berdosa. Tapi bentuk kepeduliannya selayaknya dia menjenguknya. Jelas itu. Ya, ini sebagai contoh. Ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah sampai dimakamkan, apa hukumnya? Kalau seandainya itu hukumnya wajib, apalagi kalau wajibnya fardu ain, oh repot ini. Seorang terkadang datang untuk takziah hanya bisa menyolatkan dan dia ada keperluan pergi, nggak sampai harus nunggu dimakamkan. Padahal di sini kata Rasulullah, hakul muslim al muslim, haknya seorang muslim atas muslim lainnya. Berarti di sana ada hak-hak yang wajib yang harus ditunaikan, ada hak-hak yang sunnah yang tidak harus ditunaikan. Tapi tentu Rasulullah SAW memotivasi karena itu sebagai kamalul iman, kesempurnaan keimanan. Begitu juga misalkan ijabatud da'wah, mengaminkan atau mendatangi undangan. Kita diundang, silahkan besok datang acara walimah misalkan, atau besok datang acara kajian misalkan. Diundang secara pribadi, atau ada acara misalkan apa, diundang secara pribadi. Di sini para ulama berbeda pandangan. Apa hukumnya ijabatul da'wah, menjawab undangan ini, mendatanginya? Ya, seperti contoh ulama Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa ijabatul da'wah, menjawab undangan ini, kalau itu adalah walimah, walimatul urs, walimah pernikahan, maka hukumnya wajib. Apabila undangannya ditujukan secara personal, Bapak Fulan beserta keluarga misalkan. Kalau undangannya itu umum, maka tidak ada kewajiban untuk mendatangi. Tapi kalau ditujukan kepada personal, Fulan ibnu Fulan bersama keluarga, berarti sudah tertuju kepada dirinya atas namanya Fulan. Dan selama pula di walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Tapi kalau ada kemungkaran atau undangannya tadi tidak secara individu, secara personal, maka tidak ada kewajiban untuk mendatanginya. Tapi undangan-undangan yang lainnya tidak ada kewajiban. Undangan-undangan yang lain tidak ada kewajiban. Mau itu undangan kajian, mau itu undangan mungkin rumah baru tasyakuran, atau orang mau pergi haji atau pulang dari haji tasyakuran, apapun itu bentuknya, tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mendatangi. Sekali lagi kita berbicara tentang hukum. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, maka ingat sabda Nabi SAW tadi, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Bukan hanya asas, bukan hanya sebatas yang pokok saja yang
itu menjadikan bangunan itu menjadi yang kuat, yang kokoh dan indah. Tapi ada yang menyempurnakannya. Sebagaimana juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan. Kalau kita ingin sempurna keimanan, kalau kita ingin mendapatkan imanan kamilan, kesempurnaan iman yang utuh, maka kita tentu akan mengerjakan semua yang itu bentuk ketentuan dalam syariat. Seperti juga tashmitul atis, orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Adakah kewajiban seseorang mengatakan yarhamukallah? Dan kemudian adakah kewajiban bagi yang didoakan yarhamukallah dia menjawab yahdikumullah wa yuslih. Padahal Rasulullah mengatakan hakul muslim al muslim. Itu haknya seorang muslim. Haknya seorang muslim. Tapi dikatakan di sini mendoakan muslim lainnya. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, lalu ada yang mendengarnya mendoakan yarhamukallah, ini hukumnya sunnah. Tapi menjawab doa yarhamukallah, ini nanti ada hukum yang lain yang berbeda. Maka sekali lagi, kita dalam kehidupan ini ada hukuk kewajiban, ada hukuk-hukuk yang sunnah. Yang prioritaskan adalah kewajiban ini, jangan sampai terlewatkan. Seseorang meninggalkan keluarganya demi membantu misalkan orang-orang yang tertimpa musibah, lalu keluarganya sendiri tidak dihiraukan bagaimana kondisinya. Kenapa? Sedang ada musibah, saya harus tangani dan seterusnya. Tapi nafkahnya, kewajiban kamu untuk memberikan nafkah kamu tinggalkan. Tidak boleh. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal ada ketentuan di situ dalam syariat. Kecuali sudah kecukupan dan seterusnya, alhamdulillah, tinggalkan, nggak ada masalah. Maka sekali lagi kita harus menjaga hal-hal yang wajib ini sebelum kita mengerjakan hal-hal yang sunnah. Bukan berarti kita tidak mengerjakan yang sunnah, tapi kita perhatikan dulu apa saja yang wajib kita kerjakan, kemudian kita sempurnakan hal-hal yang sunnah ini karena keterbatasan kita juga dalam mengerjakan hal-hal yang wajib ini. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum diakhiri mungkin apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau nggak ada alhamdulillah. Saya kira materinya cukup tidak terlalu rumit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak. Menanyakan tentang yang dijelaskan tadi, kalau muslim dengan muslim ketemu yang mengucapkan salam sunnah. Memulainya. Ya. Kemudian yang menjawab wajib. Kemudian konsekuensi pahalanya bukankah yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah? Gimana menjelaskan? Ya. Pertanyaannya bagus. Jadi kata Nabi SAW atau kata Bapak ini, ya, seorang yang memulai salam itu hukumnya, hukum memulai salam itu adalah sunnah. Dan yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Sedangkan ini pahalanya seperti apa? Kita memiliki kaidah ya dalam peribadatan. Hal-hal yang wajib itu memiliki pahala lebih besar daripada hal-hal yang sunnah. Harus kita catat baik-baik terlebih dahulu. Ini kaidah asalnya begitu. Kita bertanya tentang ketika kita mendengar sabda Nabi SAW, misalkan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Salat subuhnya? Ini kan qabliyahnya. Baik, salat subuhnya? Ya tentu lebih baik lagi gitu kan. Jadi jangan fokusnya pada misalkan ketika Rasulullah SAW bersabda orang yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Tapi dia menjaga 17 rakaat, nggak dibangunkan apa-apa. Bukan dibangunkan apa, dibangunkan hal yang lebih besar lagi begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Memulainya itu hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya itu menjadi wajib. Baik. Kita perlu tahu kenapa menjawabnya menjadi wajib dulu. Dan kenapa ketika mulainya itu sunnah. Menjawab menjadi wajib karena ia
sudah mendapatkan sesuatu kebaikan diberikan kepadanya, maka ia harus mengembalikan kepada orang lain. Tapi ketika memulai tidak ada, dia bersapa tanpa ada salam sama sekali, maka yang tadinya mau menjawab dia nggak salam, dia juga tidak mulai salam, maka tidak ada di situ tabadul huquq. Tidak ada tabadul huquq. Misalkan ya, seseorang yang sudah mendapatkan haknya, maka dia dituntut untuk memberikan haknya kepada orang lain. Ya, diberikan ketentuan untuk mendapatkan haknya kepada orang lain. Sehingga di sini sekalipun orang yang memulai itu, ya, orang memulai itu mengucapkan salam itu sunnah, maka kewajiban bagi yang menjawabnya ini, kenapa kaitannya menjadi wajib? Karena sudah berkaitan padanya hak orang yang sudah memulai tadi. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih mulia berarti? Bagi yang memulai atau bagi yang menjawab? Mana yang lebih mulia? Bagi yang memulai atau yang menjawab? Memulai. Pertanyaannya, yang memulai lebih mulia. Baik. Kalau kita kata lebih mulia, berarti di sini yang sunnah lebih banyak pahalanya daripada yang wajib, begitu. Ya kan, begitu kan? Ini yang penting. Dalam satu ibadah itu ada pahala yang dilihat hanya zat ibadahnya, tidak dilihat daripada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, sekali lagi, sholat wajib dalam keadaan tidak khusyuk, dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan rukunnya sempurna tapi tidak ada sunnah-sunnah dan seterusnya, dan ia mengerjakan sholat sunnah dengan lengkap, dengan khusyuk dan yang lainnya, pertanyaannya, sholatnya lebih banyak pahala yang mana? Jelas ya, kita bisa gambarkan. Tadi kenapa orang yang memulai itu lebih mulia daripada orang yang menjawab? Kan begitu kan? Orang yang memulai itu lebih mulia daripada yang menjawab. Karena ada hal-hal yang berkaitan. Jadi orang yang memulai itu berarti satu, dia sedang menafikan kesombongan dari dirinya. Jadi ada hal-hal yang berkaitan pada dirinya, bukan hanya sebatas mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukan hanya sebatas ucapan ini, tapi ada hal-hal yang meliputi dan mengikatnya. Sehingga itulah yang mendorong menjadi lebih wajib. Ya, menjadi lebih wajib. Atau menjadi lebih berpahala. Kan lebih wajib, menjadi lebih berpahala sekalipun ini sunnah. Karena tadi kaitannya dengan hal yang lain. Tapi kalau hanya sebatas ucapannya, Assalamualaikum, yang satu Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia hanya Waalaikumsalam, misal Assalamualaikum Waalaikumsalam, sama. Atau dia menjawabnya kata Allah Azza wa Jalla, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebutkan Nabi SAW, apabila seseorang dalam kondisi memiliki masalah, kemudian mereka kembali lagi akur, kembali lagi mereka saling maafkan, maka yang utama itu yang pertama kali menyapa, kan begitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang berkaitan pada dirinya dan bukan hanya sebatas ucapan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itu wallahu alam bisawab jawabannya. Nah, ada mungkin yang bertanya lagi, Pak Asmidi? Ada tadi kan? Udah. Cukup ya? Masalah ada pada saat sesi tanya jawab pada Ustaz. Jadi bagaimana adabnya kalau misalkan pada saat sesi tanya jawab itu biasanya kan yang bertanya ini mengucapkan salam pada Ustaznya, Assalamualaikum Ustaz. Nah terus jamaah lain biasanya ikut menjawab. Nah padahal untuk pertanyaan untuk salamnya ditujukan ke Ustaznya Ustaz. Iya. Iya. Pertama ini yang dalam adab
bertanya. Pertama, sebelum mengucapkan salam, sebelum bertanya itu, apakah ada adabnya untuk mengucapkan salam? Sebagaimana juga sebenarnya memulai majlis itu, apakah ada adabnya mengucapkan salam? Saya pernah ditanya gitu di hadapan santri. Saya kalau di luar atau di kajian di luar memang selalu mulai dengan salam. Tapi kalau kajian bersama santri, saya nggak pernah mengucapkan salam itu. Tiba-tiba ada pertanyaan bertanya, Ustaz, sebenarnya apa hukumnya memulai salam dalam kajian? Lalu kemudian saya katakan, yang saya dapati dari guru-guru kami dalam kajian manapun, salam itu tidak dimulai dari awal kajian. Tapi semenjak ia bertemu masuk itu sudah salam terus. Jadi sehingga tidak lagi perlu Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lewat Assalamualaikum warahmatullahi, lewat Assalamualaikum warahmatullahi, dan seterusnya. Ini berbeda konsekuensinya dengan khutbah Jumat mungkin. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, karena disebutkan sebagian ulama, sebagian guru-guru yang mengatakan tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada dalam Nabi SAW ketika beliau itu selain khutbah Jumat ya, itu memulai dengan salam. Memulainya dengan langsung masuk kepada hamdalah atau basmalah, salawat, syahadatain dan seterusnya. Begitu juga ketika sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya. Coba lihat dalam riwayat-riwayat hadis. Pernah nggak menemukan ada sahabat Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah di majlis ya? Bukan kalau ketemu di jalan. Kalau ketemu jalan jelas pasti dimulai dengan salam. Tapi di majlis, Assalamualaikum ya Rasulullah, apa pertanyaannya misalkan? Tidak ditemukan. Maka wallahu a'lam bishawab, sebenarnya salam itu dalam memulai bertanya tidak diperlukan, langsung aja. Ya, langsung saja. Tapi ini pertanyaan unik ya. Jadi seorang bertanya itu mengucapkan salam kepada ustadznya. Kemudian yang menjawab jamaah. Jadi misalkan Assalamualaikum warahmatullahi ditujukan kepada ustadznya gitu. Kemudian jamaahnya ikut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini wallahu a'lam, karena yang ditujukan kan orang itu, berarti yang menjawab dia gitu, bukan orang lain gitu. Kecuali dia niatnya ya Allah alam, karena mungkin kadang yang bertanya ini juga mau menyelami yang lain juga gitu. Assalamualaikum semuanya sama ustadznya juga. Nah itu berarti juga boleh yang lain juga menjawab. Tapi memang menjadi lucu gitu. Kalau saya juga nggak tahu apakah biasa begitu gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, sudah yang menjawab yang disalami, yang lain nggak disalami kok. Dan jelas dituju kepada dia. Ya, yang jelas dituju kepada dia. Nah, kecuali yang lain terus mengucapkan salam kepada yang bertanya, biar yang bertanya menjawab lagi gitu. Jadi adabnya wallahu a'lam bishawab sebenarnya tidak perlu memulai dengan salam, langsung saja bertanya. Ya, kecuali memang dari awal misalkan dari panitia misalkan atau dari ustaz sendiri mengarahkan dimulai dengan salam atau yang lainnya, mungkin itu hal yang berbeda. Itu ketentuan di majelis. Tapi normalnya bertanya langsung aja bertanya. Ya. Bahkan sekalipun ya biasanya sebutkan nama asal seterusnya, itu hal-hal yang tidak lazim sebenarnya gitu. Ya, itu kan privasi ya sebenarnya. Terkadang jadi orang mau bertanya sesuatu yang ini nanti diingat itu yang bertanya fulan dari sono gitu. Jadi masalah sendiri. Jadi bertanya aja alhamdulillah. Ya, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum wardhahum itu sering mengatakan, kami itu justru menunggu orang-orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi yang memiliki kecerdasan. Karena terkadang mereka bertanya sesuatu yang kita tidak bayangkan dan kita tidak mengenalnya. Dia tanya, Rasulullah memberikan jawaban, dia sudah alas pergi begitu aja. Tapi faidahnya untuk kita semua. Nah, kan repot kalau orang nanti disebutkan namanya berasal dari mana. Dia tadi mau tanya hal yang sensitif jadi nggak jadi. Karena takut dilekatkan pada dirinya, bahkan mungkin dari tempat asalnya. Nah, repot. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.